Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk mata kuliah alat dan mesin pertanian dalam bab alat mesin pemeliharaan tanaman tradisional, yaitu mengenai alat mesin pengendali hama dan penyakit tanaman. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin yang digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian, mulai dari kegiatan prapanen hingga panen, serta mampu analisis dan memecahkan masalah yang menjadi kasus yang melibatkan alat dan mesin pertanian. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah dan pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam dan prinsip kerja alat mesin pemeliharaan tanaman, khususnya alat mesin pengendali hama dan penyakit tanaman. Alat mesin pemeliharaan tanaman yang lain sebenarnya sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya adalah alat dan mesin yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tanaman. Dan secara umum dilihat dari bentuk bahan yang digunakan, alat pengendali hama dan penyakit tanaman ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dasar. Untuk dasar ini pestisida atau obat yang digunakan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman itu dalam bentuk pupuk. Kemudian yang kedua adalah sprayer. Untuk sprayer ini pestisida yang digunakan dalam bentuk cairan. Ini contoh beberapa bentuk sprayer yang sederhana. Yang pertama ini adalah yang paling sederhana yang biasa digunakan untuk penyemprotan pada perbukitan tanaman. Dan ini hand sprayer, dan hand sprayer, dump sprayer. Kemudian yang ini adalah dust blower. Kemudian selain itu biasanya untuk lahan-lahan yang luas itu sprayer digabungkan dalam satu batang penempatan seperti ini yang dikenal dengan foam sprayer. Foam sprayer biasanya terdiri dari beberapa nozzle yang nanti bisa sekaligus disemprotkan sehingga lebar kerjanya juga akan lebih besar. Sprayer merupakan alat atau mesin atau mekanisme yang berfungsi untuk memecah suatu cairan atau larutan suspensi menjadi partikel-partikel kecil atau butiran tetesan yang dikenal dengan droplet yang cukup halus dengan ukuran tertentu dan disebarkan secara hidrolis, pneumatis, gravimetris atau kombinasi dari cara-cara tersebut, kemudian didistribusikan secara random dengan tenaga yang cukup ke seluruh bagian tanaman yang mengalami serangan atau menjadi sumber dari serangan hama dan penyakit. Secara umum ada beberapa bagian utama dari sprayer. Yang pertama adalah tangki. Tangki merupakan tempat di mana bahan cairan yang akan disemprotkan diletakkan. Kemudian yang kedua itu bagian yang menghasilkan tekanan terhadap cairan yang akan disemprotkan. Berdasarkan bentuk maupun konstruksinya nanti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama bisa dalam bentuk sprayer hidrolis. Pada sprayer hidrolis ini penekanan cairan menggunakan pompa piston, roda gigi, pompa baling-baling, atau bisa juga menggunakan balon. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah sprayer yang menggunakan udara pencernaan atau pneumatic sprayer. Pada pneumatic sprayer ini menggunakan pompa penekan udara yang dapat berupa pompa tekan besar. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian yang membentuk butiran cairan halus atau mesin device. Ini yang kita kenal dengan nozzle. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah distribusi cairan atau selang untuk menyalurkan cairan ke nozzle. Kemudian biasanya ada juga pengaduk atau agitator digunakan untuk mengaduk bahan cairan yang akan disemprotkan apabila bahan itu dalam bentuk emulsi atau suspensi bahan yang tidak dapat dilarut. Kemudian biasanya juga ada beberapa bagian pelengkap yang terdiri dari penunjuk tekanan cairan tangki sehingga bisa diketahui ketika cairan dalam tangki turun sehingga perlu ditambah tekanan lagi. Kemudian ada klep penutup, kemudian ada tali penyandang, dan mungkin ada tambahan pelengkapnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sprayer. Yang pertama ada faktor yang memang berasal dari peralatan atau sprayer itu sendiri. Kemudian faktor yang dipengaruhi atau ditentukan oleh cairan yang digunakan.
Kemudian yang ketiga itu ada faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor di luar peralatan maupun cairan yang digunakan. Faktor yang berasal dari peralatan sendiri yang pertama adalah lebar nozzle. Biasanya semakin lebar nozzle untuk tipe yang sama, penyebaran ukuran butirannya makin tidak seragam dikarenakan butirannya akan semakin besar. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan. Tekanan akan mempengaruhi ukuran butiran cairan yang dihasilkan untuk formula yang sama. Semakin besar tekanannya, proses penumbukan cairan pada saluran nozzle akan semakin besar. Kemudian selisih kecepatan udara yang meniup dengan cairan di dalam tangki itu akan semakin besar, sehingga lembaran cairan yang dibawa akan tumbukan semakin besar dan butiran yang dihasilkan juga menjadi semakin kecil. Ini akan berpengaruh terhadap bentuk penyebaran dan kemampuan organ yang dominan pada bagian tanaman. Kemudian bentuk nozzle. Tiap nozzle itu mempunyai ciri sendiri dalam pembentukan ukuran butirannya. Jadi ada macam-macam bentuk nozzle, bisa dipilih mana yang sesuai dengan yang. Kemudian yang ketiga ada faktor yang ditentukan oleh cairannya. Faktor cairan yang akan berpengaruh terhadap air itu adalah viskositas cairan atau kekentalan dari cairan, kemudian kerapatan jenis atau densitas dari cairan, kemudian tekanan permukaan dari cairan. Faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap bentuk butiran, ukuran butiran, dan bagaimana penyebaran butiran ke cairan. Yang ketiga itu adalah faktor-faktor di luar alat maupun di luar cairan yang digunakan. Yang pertama adalah kepadatan udara dan memasuki atau kelembapan relatif dari udara. Ini akan berpengaruh terhadap penguapan dan tahanan jatuh dari butiran. Kemudian yang kedua itu adalah angin atau gerakan udara. Angin atau gerakan udara ini akan berpengaruh terhadap penyebaran butiran cairan karena cairan tersebut halus, jadi gerakan udara akan berpengaruh kemana arah cairan itu bergerak. Kemudian suhu udara ini akan berpengaruh terhadap penguapan dari cairan. Kalau suhunya tinggi, ada kemungkinan cairan itu akan banyak karena menguap. Kemudian selain itu yang terakhir adalah faktor yang dimiliki oleh tanaman. Faktor yang dimiliki oleh tanaman itu terdiri dari habitus, habitat dari tanaman, kemudian kerapatan pertumbuhan, tingkat pertumbuhan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana mengukur karakteristik kerja dari sprayer. Jadi untuk memperoleh pesertaan glutamin yang dibutuhkan sebelum digunakan, sprayer itu perlu dikalibrasi. Kemudian untuk kalibrasinya jumlahnya ada 2 macam. Sebelum dikalibrasi di lapangan, sprayer itu perlu dikalibrasi di lapangan. Berapa jumlah bahan kimia yang diperlukan itu bisa ditentukan dari Q itu sama dengan V kali D kali N dibagi 10 kali 60. Q itu ada bahan kimia yang diperlukan, satuannya ada liter per menit. Jadi berapa liter per menit cairan yang harus dilewatkan dalam satu nozzle. Kemudian V itu adalah kecepatan kerja penyemprotan. Kalau menggunakan traktor artinya kecepatan kerja dari traktor. Kemudian B itu adalah lebar kerja efektif dari penyemprotan. Kemudian N itu adalah jumlah larutan bahan kimia, satuannya dalam liter per hektar. Kemudian N itu bisa ditentukan dari dosis yang diberikan, artinya berapa jumlah obat yang harus digunakan untuk per hektar lahan dibagi dengan konsentrasi larutan yang digunakan dibandingkan dengan konsentrasi. Kemudian jika penghasilan cairan untuk setiap waktu tidak sama, misalkan hand sprayer, karena hand sprayer untuk yang dibutuhkan saat itu harus tekanannya diperoleh dari pemumpaan dengan manual, maka ada kemungkinan penghasilan cairan setiap waktu tidak akan sama. Jadi ketika tekanan turun dia akan berkurang, jadi harus ditambahkan lagi tekanannya dengan memompa enam sak sprayer. Pada sprayer yang seperti ini karena tekanannya tidak konstan, misalnya Q itu dihitung dengan rumus Q sama dengan V kali B kali N dibagi alfa kali 10 kali 60. Alfa itu adalah penghasilan nozzle secara rata-rata biasanya berkisar antara 0,5 sampai 0,5.
dari satu, biasanya sprayer itu menggunakan baterai lebih dari satu. Jadi itu sama dengan kecepatan jalan kali panjang kali juga volume kontak kimia yang dibutuhkan per satuan ruang seperti ini. Untuk jumlah key per nozzle-nya itu ada penghasilan total kali jarak tiap nozzle dibagi dengan panjang lengan dari bumi sprayer. Pada kalibrasi sprayer yang tekanannya berubah-ubah, diusahakan mengetahui hubungan antara tekanan dengan perubahan penghasilan nozzle. Kenapa? Karena hubungan antara tekanan dengan penghasilan nozzle ini akan berkaitan dengan lebar kerja efektif penyemprotan. Lebar kerja efektif penyemprotan itu adalah lebar kerja penyemprotan optimal yang menghasilkan sebaran melintang volume per satuan ruas yang paling seragam. Kemudian lebar kerja penyemprotan itu ada jarak antara suatu garis lintasan penyemprotan dengan lintasan garis berikutnya yang ada di sebelahnya. Kemudian untuk memperoleh lebar kerja efektif bisa dilakukan dengan pengambilan garis lintasan berikutnya sedemikian rupa sehingga terjadi saling tumpang tindih atau overlapping antara penyemprotan yang terdahulu dengan penyemprotan berikutnya. Kalau kita lihat dalam gambar seperti ini, jadi kalau ini penyemprotan pertama dan ini penyemprotan kedua, kemudian penyemprotan selanjutnya itu bisa diperkirakan pola penyebarannya, jadi pola penyemprotannya seperti ini, dan ini bisa lebar antar nozzle ini bisa ditentukan dengan merubah-rubah jarak penyemprotan antara satu penyemprotan dengan penyemprotan berikutnya supaya diperoleh hasil penyemprotan yang seragam. Bagaimana caranya mencari lebar kerja efektif? Jadi caranya dicari pola penyebaran melintang dari satu lintasan penyemprotan lintasan berikutnya dengan cara biasanya dengan menyemprotkan sprayer di atas satu deretan melintang dari alur-alur penampang dan jadwal waktu tertentu. Kemudian dari masing-masing alur itu ditampung berapa volume yang disemprotkan, kemudian dikumpulkan dan diukur masing-masing volume. Misalkan saja untuk I itu adalah alur ke I, itu nomor urut alur penampung, kemudian ditentukan XI sampai X1, X2, X3 dan seterusnya masing-masing volumenya. Kemudian dibuat polanya, pola dapat dianalisis untuk membuatkan lebar kerja. Jadi dari hasil penyemprotan tadi diukur dari masing-masing alur diukur volumenya, kemudian volumenya itu dibuat dalam bentuk grafik. Penyemprotan lintasan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya kita buat ini dibuat grafik yang menggambarkan pola penyebaran dari 1, 2, 3. Kemudian ordinatnya itu adalah volumenya atau XI. Kemudian grafik ini dicoba-coba lebarnya, digambar dari digeser dari lebarnya. Kalau menggunakan Excel akan lebih mudah untuk menggeser-geser grafik. Kemudian N alur kerja gabungan atau overlapping dari alur penyemprotan satu dan berikutnya itu dijumlahkan, kemudian dibuat dalam bentuk grafik. Lebar kerja efektif diperoleh apabila rata-rata dari jumlah atau volume kerja gabungan atau overlapping itu mendekati garis yang rata. Itu artinya cara itulah yang paling efektif untuk menyemprotkan sprayer. Keseragaman atau kerataan dilihat tadi dari gambar hasil penjumlahannya. Kemudian kalau misalnya belum diperoleh hasil yang rata, artinya belum seragam, itu bisa dicoba-coba lagi untuk lebar kerja yang lain. Lebar kerja nanti dicoba-coba sehingga didapatkan hasil grafik yang diperkirakan paling seragam. Lebar kerja yang menghasilkan grafik yang paling seragam inilah yang merupakan lebar kerja efektif penyemprotan sprayer. Kemudian selain dengan menggunakan grafis, bisa juga dengan secara statistik. Caranya sama seperti grafis, tapi bedanya pemilihan lebar kerja efektif tidak hanya didasarkan pada perkiraan gambar, tetapi didasarkan pada hasil
dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan koefisien variasi atau CV. CV itu ada standar deviasi dibandingkan harga rata-rata. Sedangkan harga rata-rata saya kira sudah tahu, harga rata-rata itu cuma X atau semua volume dibagi dengan N atau semua alur. Standar deviasi merupakan standar deviasi yang maka sigma X rata-rata kuadrat dibagi N1. Kemudian harga CV ini yang kita bandingkan sebagai percobaan lebar kerja dengan membuat daftar lebar kerja dari sini. Kemudian lebar kerja efektif yang dipilih adalah lebar kerja dengan koefisien variasi yang paling minimal, artinya lebar kerja yang paling merata. Kemudian lebar kerja itu sama dengan N atau jumlah alur kali dengan B, itu ada lebar satu. Kalibrasi laboratorium penggunaan sprayer bertujuan untuk memperoleh persyaratan aktif teknis yang diperlukan serta mempelajari cara pengaturan beban sprayer. Ini berkaitan dengan penggunaan sprayer tersebut. Kemudian persyaratan aktif teknis yang dimaksud di sini adalah pemberian bahan kimia dapat teratur dan terkadang yaitu mematuhi konsentrasinya. Kemudian penyebaran bahan kimia dilakukan secara seragam untuk tiap satuan kelas. Kemudian penetrasi bahan kimia yang tinggi atau bahan kimia yang diberikan dapat menyebar merata ke seluruh bagian yang mengalami serangan atau sebagai sumber serangan dari hama dan kemudian yang terakhir bahan kimia yang disemprotkan itu dapat meningkatkan sehingga cukup efektif untuk mengendalikan hama. Kemudian ada tadi di gambar di awal disebutkan ada tipe sprayer yang menggunakan mesin blower. Ini merupakan salah satu tipe sprayer yang menggunakan tenaga motor berukuran kecil. Kemudian konstruksi untuk memecah suatu cairan atau larutan suspensi menjadi partikel-partikel yang sangat halus atau atomis dari suatu campuran obat-obatan dari hama penyakit. Jadi secara umum mesin blower ini lebih yang dihasilkan itu lebih kecil-kecilan, lebih kecil dibanding dengan sprayer yang dipakai sebagai sprayer cairan. Blower bisa juga digunakan untuk menembuskan obat-obatan dalam bentuk bubuk atau powder atau dalam bentuk butiran. Dalam penggunaan seperti ini, mesin blower digunakan sebagai adjuster atau disebut sebagai ini contoh dari gambar mesin blower. Demikian tadi materi tentang alat mesin pengendali hama penyakit tanaman atau alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.